Sword of Coming, episode 318. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dingying mengangkat lengannya, dan topi bunga teratai berwarna perak di kepalanya secara mengejutkan mekar seperti teratai sungguhan. Kelopak teratai yang semula tertutup terbuka dan mengembang keluar, bergoyang dengan lincah. Dingying meletakkan pedang terbang mini di antara jari-jarinya di dalam teratai. Setelah itu kelopak teratai menutup kembali, mengembalikan topi Taois ke bentuk aslinya. Pria tua itu menyilangkan tangannya di belakang punggung dan menatap aliran ki pedang yang mengalir di dekatnya. Bahkan seseorang seperti Dingying pun tak bisa menahan diri untuk tidak merasa bahwa ini adalah pemandangan yang sangat indah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sambil menatap aliran ki pedang seputih salju yang tersisa di dunia manusia, Dingying tersenyum dan bertanya, "Chen Pingan, apakah ini teknik kinesis pedang para ahli pedang? Kau dan Feng Qingbai pernah menggunakan teknik ini sebelumnya. Aku ceroboh, dan aku tidak menyangka kau bisa menggunakan kinesis pedang dari jarak sejauh ini. Namun, ini tidak penting karena hasilnya sudah pasti. Lagi pula, ini adalah pedang abadi, tetapi kau tidak benar-benar menggenggam gagangnya dengan tanganmu. Kau hanya berpura-pura memegangnya. Bukankah ini sangat memalukan?" Dingying mengalihkan pandangannya dari energi pedang yang tersisa dan menatap Chen Pingan, melanjutkan, "Atau mungkin kau tidak mampu mengendalikan pedang abadi ini sepenuhnya. Sungguh disayangkan. Bagaimanapun, apakah semua materi seperti kabut dan air ini adalah energi pedang? Bukankah energi pedang seharusnya menghilang dengan sangat cepat?" Chen Pingan tidak menyangka Dingying memiliki kemampuan pengamatan yang begitu tajam dan menyadari hubungan yang tampak harmonis di luar namun tidak harmonis di dalam dengan pedang abadi itu begitu cepat. Suatu ketika di luar benteng elang terbang, Chen Pingan menghunus pedang ini, ki abadi, dari sarungnya. Namun, energi pedang itu seketika memutus semua daging dan darah dari lengannya, hanya menyisakan tulang putih. Pada akhirnya, luka parah Chen Pingan baru sembuh setelah Lu Tai menggunakan pil mistis dan obat-obatan dari klan Lu sang ahli alam untuk mengobatinya. Chen Pingan tentu saja tidak memanggil ki abadi ke sisinya dari jarak yang begitu jauh menggunakan semacam teknik kinesis pedang ilahi. Sebaliknya, ki pedang ki abadi telah meresap ke dalam fisik Chen Pingan karena interaksinya dengan ki tersebut siang dan malam selama jangka waktu yang sangat lama. Pada saat yang sama, jiwanya juga mengembangkan kemampuan untuk memanipulasi ki pedang. Dengan demikian, keduanya tetap terhubung meskipun mereka berada sangat jauh terpisah. Dingying menunjuk topi bunga teratainya dan berkata, "Kau sekarang telah mendapatkan pedangmu, sementara aku untuk sementara kehilangan kemampuan topi Taois abadiku. Dengan kau menjadi lebih kuat dan aku menjadi lebih lemah, pertarungan kita yang akan segera terjadi cukup adil, bukan?" Chen Pingan mempererat cengkeraman palsunya pada gagang pedang abadi miliknya, menyebabkan aliran ki pedang yang tersisa dari halaman kecil ke tangan Chen Pingan seketika berkumpul dan mengalir ke dalam pedang. Setelah melakukan ini, ki abadi tidak lagi tampak aneh dalam bentuk apapun. Chen Pingan menimbang pedang di tangannya dan merasa bobotnya pas. Pedang itu lebih berat daripada Deep Infatuation, pedang yang tersimpan di dalam 15. Sejak mendapatkan kitab pedang yang tepat dari kota Naga Tua dan mulai berlatih pedang di Pulau Osmanthus, Chen Pingan selalu merasa pedangnya terlalu ringan. Meskipun saat ini ia hanya berpura-pura memegang lasting ki, ia tetap merasa bobot pedang abadi itu cukup sesuai. Semuanya akan baik-baik saja selama beratnya sesuai. Barulah pada saat inilah Dingying meningkatkan pendapatnya tentang Chen Pingan dari level Lu Fang, Zhong Qiyu, dan yang lainnya ke level Yu Zhenyi, seseorang yang menguasai teknik abadi. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa terlepas dari betapa mistisnya teknik pedang Lu Fang dan betapa tak tertandinginya teknik tinju Zhong Qiyu, di mata Dingying, mereka tetap akan tampak seperti anak kecil yang mengayunkan ranting pohon willow dan orang tua mabuk yang melayangkan pukulan sembarangan. Di dunia ini, hanya Yu Zhenyi yang telah mencapai puncak kemampuan menyerang dan bertahan, dan bisa berharap untuk melukai Dingying. Chen Pingan menghela napas berat. Satu-satunya hal baik tentang bertarung di sini adalah kenyataan bahwa lawan-lawannya tidak akan memanfaatkannya saat dia sedang memulihkan ki-nya.
Tampaknya para praktisi bela diri di dunia ini tidak mengambil langkah pertama yang diambil oleh semua praktisi bela diri murni di dunia agung. Di dunia asal Chen Ping'an, para praktisi bela diri mengikuti jalan yang sepenuhnya bertentangan dengan para pemurniki, dalam artian mereka perlu mengeluarkan semua energi spiritual dari tubuh mereka. Kemudian mereka akan memurnikan napas ki sejati murni yang hidup seperti naga banjir dan akan mengalir melalui organ, tulang, dan titik akupuntur mereka. Seperti sekelompok kavaleri elit yang memperluas wilayah negara mereka, hembusan ki sejati ini juga akan menempa banyak jalan untuk dilaluinya. Hanya setelah mengambil langkah ini seseorang dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati yang telah menapaki jalan dao bela diri. Namun, di tanah suci bunga teratai, para praktisi bela diri sama sekali tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Mungkin ini disebabkan oleh minimnya energi spiritual di dunia ini. Karena itu, para praktisi bela diri di sini kurang memiliki kemampuan menempa dan memiliki fondasi yang relatif lemah. Apa yang disebut kembali ke kesederhanaan alami, yang dikejar oleh banyak grandmaster seni bela diri di dunia ini, pada kenyataannya, hanyalah jalan seni bela diri biasa yang ada di dunia agung. Namun, para praktisi seni bela diri yang lahir di dunia ini hanya akan tercerahkan dan menyadari fakta ini setelah mereka mencapai tingkat tertentu. Baru kemudian mereka akan mencoba untuk meningkatkan kultivasi mereka secara retrospektif. Meskipun demikian, dunia kultivasi masih menghasilkan banyak jenius luar biasa dalam 100 tahun terakhir. Misalnya, orang-orang seperti Ding Ying, Yu Zhenyi, dan lainnya. Jika kita menelusuri buku-buku sejarah, ada juga Wei Xian, Lu Baixiang, Sui Yubian, dan talenta-talenta menakjubkan lainnya. Ding Ying tersenyum tipis dan berkata, "Selain topi bunga teratai di kepalaku, pedang abadi di tanganmu adalah hal kedua di dunia yang ingin kudapatkan." Chen Ping'an maju menggunakan jurus meditasi berjalan 6 langkah dari jurus tinju pengguncang gunung. Di dalam jurusnya terkandung niat tinju tingkat tinggi dari jurus tinju Zongqiu. Terdapat sedikit variasi dalam setiap langkah Chen Ping'an, namun semuanya tampak sangat koheren dan alami, terutama karena ia telah berlatih teknik tinju lebih dari 1 juta kali. Niat tinju telah berakar dalam diri Chen Ping'an dan menjadi bagian dari identitasnya. Tidak hanya itu, Zongqiu diam-diam telah mengajarkan Chen Ping'an jurus tinju puncak gunung, sambil berpura-pura bertarung dengannya. Jurus tinju ini anggun dan alami seperti air dan awan, sehingga dapat menyatu sempurna dengan jurus meditasi berjalan 6 langkah dari tinju guncang gunung. Meskipun Ding Ying memiliki penglihatan yang tajam, ia secara mengejutkan masih tidak dapat menemukan satu pun titik lemah dalam meditasi berjalan 6 langkah Chen Ping'an. Memang, posisi kepalan tangan ini benar-benar menyatu dengan langit dan selaras dengan jalan agung. Selama 60 tahun terakhir, Ding Ying tanpa ragu membeli dan mengumpulkan semua jenis teknik bela diri di dunia. Ia adalah seorang jenius yang langka, sehingga mampu mempelajari dan mengintegrasikan semua teknik tersebut. Ia berupaya menyusun kitab suci yang berharga yang akan memungkinkan bela diri menjadi seni terpenting di dunia ini. Ada kilatan cerah di mata Ding Ying saat dia menyaksikan Chen Ping'an melakukan meditasi berjalan 6 langkah yang tampaknya biasa saja. Dari kelihatannya, kitab suci rahasianya masih membutuhkan pengerjaan ulang dan penyempurnaan lebih lanjut. Karena tidak ada kesempatan baginya untuk membunuh Chen Ping'an dalam satu serangan, dan melihat bahwa ada teknik bela diri dari dunia luar yang dapat ia pelajari dari anak muda itu, Ding Ying memutuskan untuk menghindari serangan Chen Ping'an. Namun, Ding Ying dengan cepat menyadari bahwa mundur adalah pilihan yang salah. Setelah mengambil langkah ke-6, aura Chen Ping'an telah mencapai puncaknya, dengan niat tinjunya begitu terkonsentrasi sehingga hampir terasa nyata dan seperti cairan, mirip dengan butiran air yang mengalir di atas daun teratai. Sementara itu, setelah membawa ki abadi di punggungnya untuk menempa jiwanya siang dan malam, niat pedang yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya kini seperti urat daun teratai. Chen Ping'an melompat tinggi ke langit dan menebas ke bawah dengan pedangnya. Lalu dia memegang ki abadi dengan kedua tangan, dan bilah pedang bergeser dari posisi vertikal ke posisi horizontal saat menyapu ke bawah di udara, menghilang dalam sekejap. Jalan lebar itu terbelah menjadi dua oleh energi pedang, dan jika ada orang yang berada di kedua sisi jalan pada saat ini, mereka akan mendapati bahwa segala sesuatu di seberang jalan tiba-tiba menjadi kabur dan terdistorsi pada saat itu juga.
Ding Ying telah mundur sejauh 90 meter, berputar di tempat dan memiringkan tubuhnya ke samping saat semburan ki pedang seputih salju melesat melewatinya. Seolah-olah dia adalah seorang pelancong yang mengagumi gelombang besar yang menerjang ke arah pantai. Berdiri menyamping saat menghadapi serangan pedang kedua Chen Ping'an, Ding Ying melancarkan serangan telapak tangan dan melompat ke atas, melayang di udara sambil menghindari semburan ki pedang ganas Chen Ping'an yang bertujuan untuk membelahnya menjadi dua di pinggang. Pada saat yang sama, serangan telapak tangan Ding Ying menghantam bilah pedang, dengan benturan antara keduanya tampak seperti dua batu asah yang saling bergesekan. Ding Ying mengerutkan kening saat telapak tangannya berubah menjadi gumpalan daging dan darah yang hancur. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, menusukkan jarinya ke dalam energi abadi dan memanfaatkan momentum mundur untuk melakukan salto ke belakang dan melayang mundur. Namun, tidak akan mudah bagi Ding Ying untuk melepaskan diri dari cengkeraman Chen Ping'an, terutama karena dia telah kehilangan kendali. Chen Ping'an melakukan meditasi berjalan 6 langkah untuk kedua kalinya, dengan langkah pertamanya mendarat di udara 1 inci dari tanah. Langkah keduanya 1 kaki dari tanah, dan dia terus mendaki semakin tinggi dengan setiap langkah berikutnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan cengkeramannya pada ki abadi, membiarkannya berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat turun dan memburu Ding Ying. Tentu saja, bukan berarti Chen Ping'an sudah mencapai tingkatan ke-8, tingkatan formasi sayap. Sebaliknya, dia meminjam kekuatan ki abadi dan menggunakan aura yang terhubung di antara mereka untuk melayang di udara. Saat bertarung dengan Zhong Qiyu sebelumnya, Chen Ping'an juga telah melangkah beberapa langkah di udara setelah berhasil menembus pertahanan melalui pemeriksaan naga dan maju ke tingkat ke-5. Dia telah melangkah melewati parit di tanah yang terbentuk akibat tebasan pedang Lu Fang, namun aura dan ki-nya belum benar-benar stabil. Keduanya telah bergerak keluar seperti banjir yang kacau, dan karena Zhong Qiyu menyadari hal ini, dia melepaskan beberapa pukulan lagi untuk membantu Chen Ping'an menenangkan diri dan menstabilkan dao bela dirinya. Ding Ying menghentakkan kakinya, menyebabkan ledakan saat dia membungkuk ke depan dan melesat ke udara. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia melangkah lagi, dan proses yang sama terulang kembali. Ding Ying melepaskan energi astral dan mengumpulkannya di bawah kakinya, menggunakannya sebagai landasan dan memungkinkannya berjalan kemanapun dia mau di udara. Ini hampir merupakan bentuk dasar dari tiar formasi sayap Majestic World. Jika Ding Ying berhasil naik dan meninggalkan tanah suci bunga teratai, maka ketinggian pencapaiannya sungguh tak terbayangkan. Para anggota elit tingkat atas dan elit tingkat bawah yang tersisa di bawah Ding Ying semuanya menganggap menyatu dengan surga sebagai tingkatan tertinggi di tanah suci bunga teratai. Mencapai tingkatan ini sangat sulit dan membutuhkan usaha serta pengorbanan yang sangat besar. Namun, Ding Ying tetap berada di dunia ini selama bertahun-tahun karena dia menunggu orang lain mendaki gunung dan berdiri di sampingnya. Dia sudah berdiri di puncak gunung selama bertahun-tahun, memandang ke bawah ke dunia dan merasa seolah hidup ini sama sekali tidak menarik dan tidak bermakna. Ding Ying memandang aturan dan dao agung langit dan bumi ini sebagai lawan sejatinya. Pertempuran menakjubkan sedang berlangsung di udara. Chen Ping'an menggunakan kinesis pedang dan mengendalikan pedangnya seperti seorang ahli pedang. Serangannya diperkuat oleh teknik longsoran salju dari kitab suci pedang yang tepat. Ia menolak membiarkan Ding Ying menjauh terlalu jauh darinya, namun pada saat yang sama, ia juga tidak membiarkan Ding Ying terlalu dekat dengannya. Ia menjaga jarak setidaknya sepanjang 2 lengan di antara mereka. Keduanya tanpa henti saling bertukar pukulan di atas ibu kota negara Taman Selatan, terus bergerak ke arah selatan ibu kota saat mereka melakukannya. Energi pedang berbenturan dengan aura tinju, melepaskan ledakan dahsyat yang mengguncang dunia seperti guntur. Penduduk ibu kota tak kuasa menahan diri untuk mendongak dan menatap pemandangan menakjubkan ini. Bocah berjubah putih salju itu mengacungkan pedang yang tampak seperti seberkas cahaya putih cemerlang. Pemandangan ini sungguh spektakuler, seolah-olah salju lebat turun di atas kota, namun tak sebutir pun salju jatuh. Di antara para penonton terdapat Kaisar Negara Taman Selatan, berdiri di tengah barisan pengawal kekaisaran. Juru masak tua dari kediaman pangeran juga berlari keluar dapur, masih mengenakan celemeknya. Ada juga Pangeran Wei Yan dan Fan Waner dari Aula Hati Cermin. Di pojok jalan dekat toko minuman keras, Zhou Fei dan Lu Fang berdiri berdampingan.
Wanita pipa itu ditakdirkan untuk tidak sampai tepat waktu kepada sarjana muda bermarga Jiang. Ia bersandar lemas di dinding, wajahnya dipenuhi kekecewaan saat melirik fenomena aneh di atasnya. Perlahan ia menutup matanya, benar-benar merasa sedikit lelah. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia mengetuk pintu halaman kecil itu dan melihat kekasihnya lagi? Menunjukkan kepadanya penampilannya yang berlumuran darah dan berantakan. Lupakan saja. Lebih baik tidak bertemu dengannya lagi. Bahkan jika dia merasa bahwa dia adalah orang jahat dari percakapan orang lain, setidaknya dia tetaplah wanita yang cantik. Maka, wanita itu memiringkan kepalanya dan jatuh ke dalam tidur abadi dengan senyum di wajahnya. Permaisuri Zhou Suzhen tidak kembali ke istana kekaisaran. Sebaliknya, ia menyelinap ke kediaman pangeran dengan membawa cermin tembaga di sakunya. Di halaman, Cao Qinglang sendirian dan tak berdaya. Dia melemparkan kapaknya sebelum berjongkok dan menundukkan kepala di antara lengannya, menangis terseduh-seduh. Karena tidak ada orang lain di sekitarnya lagi, gadis kecil kurus itu meraih bangku kecilnya dan bergoyang maju mundur sambil berbelok ke sebuah gang kecil. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu saat ia melihat ke sekeliling. Di atas wilayah selatan ibu kota negara Taman Selatan, Chen Ping'an menjadi semakin akrab dan mahir dalam mengendalikan pedangnya. Mata pedangnya terlalu tajam, energi pedangnya terlalu kuat, dan teknik pedangnya terlalu aneh. Ini adalah pertama kalinya Ding Ying tampak begitu berantakan dalam 60 tahun terakhir. Ia tidak punya pilihan selain memfokuskan seluruh upayanya pada pertahanan. Ding Ying merasa sedikit frustrasi. Namun, dia dengan cepat menekan perasaan kesalnya dan menenangkan pikirannya. Dia ingin melihat berapa lama immortal muda dari dunia lain ini dapat mempertahankan wujudnya yang sempurna. Ding Ying akan menyerang dengan cepat dan melukai Chen Ping'an dengan parah begitu dia menunjukkan titik lemah. Sementara itu, Ding Ying juga tidak berdiam diri. Sebaliknya, dia dengan santai melepaskan berbagai teknik yang telah dipelajarinya. Dia melayangkan pukulan-pukulan melenceng yang sama sekali tidak ditujukan ke Chen Ping'an, namun aura tinjunya meledak di samping Chen Ping'an, mungkin di dekat dahi, bahu, atau dadanya. Pukulan lelaki tua itu datang dari berbagai sudut yang aneh dan tajam, membuatnya sangat sulit diprediksi dan dihindari. Ini adalah contoh bagaimana Ding Ying menggabungkan teknik ramalannya dengan teknik tinjunya. Dibandingkan dengan Ding Ying, gerakan Smiley Face yang aneh dan sulit diprediksi tidak lebih dari gerakan-gerakan badut. Ding Ying menyatukan dua jarinya dan menjentikkannya keluar, melepaskan gumpalan energi astral yang tampak seperti pedang panjang. Sementara itu, dengan tangan satunya ia membentuk segel, mengaktifkan teknik yang mampu memindahkan gunung dan menggeser lautan. Sejumlah besar rumah dan banyak pohon tercabut dari tanah dan digunakan untuk menghalangi arus dahsyat ki pedang putih salju. Pada akhirnya, keduanya mendarat di tembok kota ibu kota yang tinggi. Di sepanjang jalan raya, celah panah dan seluruh permukaan tembok retak dan runtuh, menyebabkan debu dan puing-puing beterbangan dan menghujani bagian dalam dan luar ibu kota. Chen Ping'an akhirnya terbebas dari belenggu. Dia akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu. Teknik kinesis pedangnya hampir sekuat kemampuan para immortal untuk memanipulasi pedang mereka dengan pikiran. Jalan raya yang panjang itu hancur total oleh energi pedang yang luar biasa dari Lasting Sword Ki. Terkadang ada jeda dan istirahat singkat, namun Ding Ying akan segera terhempas kembali ke dalam sangkar ki pedang oleh tinju Chen Ping'an yang tanpa ampun setiap kali dia mencoba membebaskan diri. Ding Ying adalah orang terkuat di dunia, telah menduduki tahta dunia kultivasi selama 60 tahun terakhir. Namun, hari ini, untuk pertama kalinya ia benar-benar ditekan, menderita kerugian sedemikian rupa sehingga ia tidak punya pilihan selain bertahan dengan segenap kekuatannya. Meskipun Ding Ying tidak terluka, beberapa robekan sudah muncul di ujung lengan bajunya. Chen Ping'an bergerak cepat dan lincah sambil dengan tenang menari-nari di sekitar jalan yang hancur, menjaga jarak sedang dari Ding Ying. Jelas bahwa Ding Ying juga sangat marah, dengan beberapa tusukan jari-jarinya mengenai ki abadi pada bilah atau gagang pedang, menyebabkan ki pedangnya runtuh dan meledak ke sekitarnya. Namun, ki pedang yang memancar dari bilah pedang begitu melimpah sehingga dapat mengembun menjadi aliran panjang, membuat kerusakan sebesar itu sama sekali tidak berarti. Ini analog dengan batu besar yang menghantam sungai dan menyebabkan air terciprat ke tepi sungai, jumlah air yang tumpah sangat sedikit. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Chen Ping'an,
dan dia melompat ke atas celah panah yang sudah hancur menjadi dua. Dia menyatukan dua jarinya dalam posisi meditasi berdiri, sikap tungku pedang dari pemandu pengguncang gunung. Energi abadi, yang sebelumnya berputar-putar dengan ganas di sekitar Ding Ying, tiba-tiba naik lebih dari 30 meter ke langit. Pedang terbang itu sudah sangat cepat sejak awal, namun kecepatannya meningkat lebih jauh lagi hingga mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Pedang itu benar-benar menghilang dari pandangan sebelum berubah menjadi kolom cahaya putih yang turun dari langit, disertai angin kencang dan kilat yang menggelegar. Pedang itu membelah tembok kota negara Taman Selatan menjadi dua sebelum keluar di kaki tembok dan tiba di samping Chen Pingan dalam sekejap. Pedang itu berdentang saat melayang di samping bocah muda itu. Debu mereda, menampakkan sosok Ding Ying. Lelaki tua itu mengangkat tangannya, memperlihatkan ujung lengan kanannya yang kini compang kemping. Chen Pingan mengulurkan tangan dan berpura-pura meraih gagang pedang energi abadi. Telapak tangannya menyentuh gagang pedang itu sesaat, namun ia segera melepaskan genggamannya setelah itu. Ding Ying tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Selama 60 tahun terakhir, saya belum pernah bisa meregangkan dan merilekskan tulang dan otot saya sebanyak ini." Chen Pingan mengajukan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya, bertanya, "Bukankah kamu merasa luar biasa?" Ding Ying tetap tenang pada kesempatan sebelumnya. Namun kali ini, ia merasa sedikit terhina. Dia menghentakkan kakinya, setelah itu sosoknya mulai menjadi samar dan sulit ditangkap. Chen Pingan samar-samar bisa melihatnya mengambil posisi tinju yang tidak dikenal. Di belakang Chen Pingan, tampak juga bayangan samar seorang lelaki tua yang mengenakan topi bunga teratai, yang satu ini membentuk segel pejabat surgawi kuno dengan jarinya. Di sebelah kanannya, di langit di atas ibu kota negara Taman Selatan, Ding Ying memutar-mutar lengannya dan memijat bola cahaya yang menyilaukan di antara telapak tangannya. Di sebelah kirinya, melayang di atas tembok kota ibu kota, Ding Ying merentangkan tangannya dan mengayunkan jari-jarinya yang menyerupai kait ke bawah, menyebabkan dua retakan yang masing-masing berukuran lebih dari 30 meter membentang di sepanjang tembok kota. Chen Pingan berpura-pura memegang ki abadi dan melepaskan teknik longsoran salju menggunakan ki pedangnya, bertujuan untuk menghancurkan pertahanan lawannya. Pada saat yang sama, dia memblokir serangan Ding Ying menggunakan teknik penekan dewa dari kitab pedang yang tepat dengan ki abadi. Dia memfokuskan perhatiannya pada dua hal sekaligus. Sesaat kemudian, sebuah lubang raksasa berukuran 18 meter tingginya dan 15 meter lebarnya muncul di tembok kota ibu kota. Debu dan puing-puing menutupi langit dan bumi. Seperti gunung yang menjulang tinggi dan seperti kolam yang dalam, Ding Ying tampak seperti seorang Grandmaster yang tak terkalahkan saat ia berdiri di tepi lubang menganga di dinding. Awan dan kabut mengepul di belakang Ding Ying sekarang karena dia tidak lagi sengaja menekan energi astral tak terbatasnya. Awan dan kabut terus berkumpul dan menyebar, akhirnya mengembun bersama membentuk siluet dewa. Seolah-olah seorang dewa sedang turun dari langit. Ekspresi Chen Pingan tetap tenang dan tak terpengaruh. Berdiri berhadapan dengan Ding Ying, dia bahkan tidak melirik fenomena aneh langit dan bumi yang dipicu oleh lelaki tua itu. Sebaliknya, dia hanya memegang energi abadi di satu tangan dan menyatukan jari telunjuk dan jari tengah tangan lainnya, lalu menggeseknya perlahan di sepanjang bilah pedangnya dari kiri ke kanan. Chen Pingan sedang menirukan serangan pedangnya, serangan pedang yang pernah ia lakukan dalam gulungan gambar sang bijak terpelajar. Meskipun dia hanya mampu meniru secuil aura wanita itu, energi abadi yang sulit dikendalikan itu berdering lembut, seolah-olah beresonansi dengan Chen Pingan. Seolah-olah Lastingki akhirnya mengakui Chen Pingan dan bertanya kepadanya, "Apakah kau memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada langit dan bumi ini? Kalau begitu, jangan ragu dan biarkan mereka mendengar suaramu." Sebelum momen ini, Chen Pingan belum pernah mampu secara fisik meraih gagang pedang abadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dia hanya dekat dengan energi pedang tersebut, tetapi belum benar-benar menyatu dengan pedang itu. Namun sekarang, dia benar-benar memegang pedang itu. Chen Pingan dengan penuh amarah mencengkeram gagang pedang ki abadi, dengan pancaran cahaya spektakuler merembes dari celah di antara jari-jari tangan kirinya. Seolah-olah bulan purnama yang terang muncul dari bumi, ia sepenuhnya menerangi langit dan bumi saat pancaran cahayanya yang cemerlang menyebar ke sekitarnya seperti gelombang pasang yang tak terbendung. Matahari yang terik sudah menggantung di langit dan memberikan cahaya ke dunia, namun seluruh ibu kota Southern Garden Nation menjadi lebih terang lagi.
seolah-olah matahari dan bulan berdampingan di langit. Meskipun Ki Abadi sudah terhunus, Chen Pingan masih melakukan gerakan menghunus pedang dari sarungnya. Ding Ying terkejut mendapati bahwa ia tidak bisa melewati lubang menganga di dinding itu apapun yang terjadi. Namun, ia tidak panik atau takut. Proyeksi dewa setinggi 9 meter yang terbentuk dari energi astral menjulang di belakangnya dan menatap manusia dan pedang yang lemah itu. Ding Ying sangat menyadari bahwa dia tidak bisa mundur lebih jauh lagi. Ia tampak tak bergerak seperti gunung, namun lengannya secara mengejutkan berubah menjadi puluhan lengan di depannya, melepaskan tampilan yang memukau dan memusingkan. Ada segel Buddha, segel ceramah, segel Chan, segel penaklukkan setan, segel kebajikan, dan segel tanpa rasa takut. Setiap segel bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Terdapat segel Taois, segel 3 yang murni, segel 5 petir, segel pemutar langit, dan segel guru surgawi. Setiap segel memancarkan angin astral dan gemuruh guntur. Ada juga aura gelang astral Yu Zhenyi, tinju penghancur Zong Qiyu, pedang jari aula hati cermin, pisau Liu Zong, tombak tunggal Cheng Yuanshan, dan lain sebagainya. Sosok dewa yang menjulang tinggi itu pun mengikuti, meniru tindakan Ding Ying dan membentuk segel yang sama serta mengambil posisi yang sama. Terlebih lagi, kekuatannya tampak jauh lebih dahsyat. Kultivasi seni bela diri Ding Ying merupakan puncak dari teknik-teknik terbaik dari semua aliran pemikiran. Yu Zhenyi berdiri di puncak kekuatan Dao di dunia ini, Lu Fang berdiri di puncak teknik pedang, Zong Qiyu berdiri di puncak teknik tinju, dan Liu Zong berdiri di puncak teknik pisau. Namun, jauh di atas semua puncak ini, sebenarnya berdiri seseorang yang telah naik ke langit Ding Ying. Ding Ying bagaikan matahari terbit di tanah suci bunga teratai. Ini sungguh tidak masuk akal. Adapun Chen Pingan, dia hanya memiliki satu pedang. Dan dia hanya perlu melepaskan serangan pedang. Namun setelah tebasan pedang ini, proyeksi dewa tersebut runtuh. Segel-segel yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan Ding Ying tidak terlihat dimanapun.